hidup mati dikuasai lidah. Lidah ini sulit untuk dijinakkan, sering mengeluarkan racun yang mematikan. Saya dan saudara jaga hati saudara. Amin. Jaga hati saudaraku, artinya dengan kita menjaga hati, otomatis kita jaga lidah. Karena dari hati kita yang baik keluarlah perkataan yang baik. Kalau hati kita ini penuh dengan iri hati, penuh dengan egoisme, penuh dengan kesombongan, maka keluar itu semuanya. Tidak ada perkataan yang membangun, tetapi akan meruntuhkan iman orang. Dan kapan itu jadi saudaraku? Bukan hanya kita dan dia, bisa terjadi perpecahan, bisa terjadi kekacauan, bisa terjadi banyak kejahatan. Entahkah itu dalam rumah tangga, entahkah itu di dalam bisnis, entahkah itu dalam pergaulan kita di sekolah kita, bahkan dalam gereja. Jaga hati, jaga mulut. Mulai dari hati saudaraku. Makanya sekali lagi baca kitab saudara. Patuhi firman Tuhan ini, berubah tiap hari. Saya berubah saudaraku. Ya, dari dulu sampai sekarang saya berubah. Kalau dulu saudaraku, kalau saya nggak suka, saya sembur aja semuanya. Kalau sekarang tidak. Apapun kata orang, saya lebih suka diam. Karena firman Tuhan berkata, Yesus sudah meninggalkan teladan. 1 Petrus 2:21. Pada waktu dia dicaci maki, dia tidak mencaci maki, dia membalas. Ya, pada waktu dia difitnah, dia tidak mengancam, tapi dia menyerahkannya kepada Tuhan yang adil. Saudara baca itu 1 Petrus 2:21. Ya, kenapa saya katakan ini? Saya bukan mau, ibu itu enggak. Karena saya menikmati firman Tuhan itu. Betapa indahnya hidup ini, hidup dalam damai, hidup bersejahtera, hidup dalam jalan Tuhan. Saya doronglah saudara, ya, saya mohonlah kepada saudara, saya ajaklah saudara, hiduplah dalam jalan Tuhan ini. Hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Mengapa gerangan kita pilih saudaraku hidup chaos? Ya, Yakobus 3 itu penuh dengan banyak kekacauan, penuh dengan kejahatan. Padahal ada diberikan Tuhan hidup dan hikmat dari atas. Yakobus 3 17 sampai 18, yaitu dalam damai sejahtera. Mengapa? Karena Yesus itu Raja Damai. Ya, saya sangat bersyukur saudaraku, sebelum saya selamat, apakah yang menarik hati saya datang menjadi orang Kristen? Saya punya banyak kesempatan menjadi agama lain saudaraku. Ya, segala macam agama. Karena kawan saya banyak saudaraku, dari agama apapun ada, dari tidak beragama pun ada. Free thinker yang merasa dirinya pikirannya yang ini banyak saudaraku. Aku gak mau itu, dia katakan. Aku yang penting aku apa yang aku mengerti, yang aku mau ikut. Agama-agama itu gak betul itu. Itu pun ada kawan saya saudaraku. Tapi pada waktu saya baca Alkitab, satu perkara yang saya lihat, Yesus itu damai dan mengasihi. Menarik hati saudaraku. Ya, tidak ada yang lebih daripada Tuhan Yesus. Lalu saya sangat bangga saudaraku. Akhirnya Tuhan mau saudaraku menyelamatkan saya, menjadikan saya anaknya, menjadikan saya biji mata kesayangannya, dan memberikan kasih karunia melimpah-limpah puluhan tahun, sehingga apapun yang jadi, saya tetap berkata, Yesus itu baik. Amen. Yesus itu baik. Amen. Yesus itu baik. Haleluya. Jadi khusus untuk hari ini, di mana kita sudah melaksanakan KKR, saudara dan saya, semua kita, terutama saudara yang berhubungan langsung dengan jiwa-jiwa, itu sudah menjadi seperti tadi anak. Tetapi firman Tuhan Perintah Agung, ya, mengatakan tidak cukup anak itu hanya lahir. Kalau saya orang tua, lahir anak dibiarin, saudara pasti marah kepada saya. Seorang tua yang membiarkan anaknya tidak diasuh, tidak dirawat, tidak dididik, saudara akan berkata itu orang tua patut dimarahin atau masukin rumah sakit jiwa. Tetapi sering sekali dalam kita menginjil, sudah selesai penginjilan, lalu kita rasa itu sesuatu yang sudah selesai. Tidak. Tuhan berkata, beritakan Injil, jadikan semua bangsa muridku. Saudara dan saya harus memberikannya. Untuk itu ada gedung gereja. Untuk itu ada gereja. Yaitu untuk menghimpunkan eklesia, orang-orang yang menyerahkan dirinya untuk mau jadi murid. Tentunya saudaraku, tidak semua mereka sukarela. Ada musuh yang mau menarik mereka kembali. Itu sebabnya kita kunjungi mereka. Kami selalu mengatakan kunjungan yang paling berhasil adalah kunjungan 24 jam pertama. Begitu KKR, begitu saudara kebaktian minggu, kunjungilah dalam 24. Ini teori yang baik. Adalah baik kalau kita ikuti.
Ya, kunjungi, lalu kemudian layani dia, pastikan dia betul-betul dia melekat kepada Tuhan. Ya, kalau dia sakit sembuh, kalau dia keselamatan teguh keselamatan. Kemudian pastikan dia mau betul-betul mengikut Tuhan. Itu bahagian kita seperti bayi. Kalau bayi lahir, saudaraku, saya kan dokter anak. Ya, 24 jam pertama itu ada masa kematian yang paling berat. Ya, kami memasukkannya ke dalam inkubator. Ya, supaya anak itu tidak mati karena angka kematian tinggi. Kemudian 1 minggu pertama ada istilahnya kematian minggu pertama. Itu juga. Kemudian kematian 1 bulan. Kemudian kematian setahun. Lalu yang berikutnya tidak begitu banyak lagi. Jadi kami hanya bisa memperhatikan orang yang anak yang baru lahir hari pertama, anak yang lahir dalam tempo seminggu, anak yang lahir dalam tempo sebulan, ya, namanya neonatus, namanya dan lain sebagainya. Anak yang dalam setahun, dan kemudian saudara tahu batita, balita, bawah 3 tahun, bawah 5 tahun. Karena ada bedanya, beda. Saudaraku, kalau saudara ada di gereja manapun di seluruh dunia ini, saudara harus mengerti bagaimana memuridkan mereka. Ya, menginjil kita punya 4D lah. Ya, saya katakan kalau jadi saudara training, menginjili mereka 4M atau 4D, 4M ya, menginjili mereka, memuridkan mereka, menggembalakan mereka, dan mempersatukan mereka. Kan begitu? Jadi begitu dia selamat, dia siap diinjili, saudara harus muridkan dia. Sesudah muridkan, ada persoalan yang saudara harus gembalakan dia. Sesudah itu tidak cukup dia sudah berhasil nih, sudah sembuh, saudara harus persatukan dia dalam tubuh Kristus. Ada bahagiannya, kayak gedung ini saudaraku, ada dia jadi pintu, ada jadi jendela, ada jadi batu, ada jadi atap. Kalau dia tubuh, itu gambaran daripada tubuh Kristus, gereja Tuhan. Gedung atau tubuh. Kalau tubuh, masing-masing ada tempatnya. Berapa banyak jiwa-jiwa yang karena kita kurang begitu, katakanlah kurang mengasihi, ya, berlalu saja begitu. Kalau masih di dalam, seperti nyanyian Grace semalam, masih ada kesempatan, tolonglah saudara, diurus baik-baik itu. Haleluya.